Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala amri al-karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Mu'min pada pagi hari ini kita masih kesempatan untuk hadir di rumah Allah ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Itu dalam rangka kita mengikuti pengajian setiap hari Ahad subuh yang setiap dilaksanakan oleh Masjid Nabi ini. Untuk itu kami atas nama pengurus sampaikan mengucapkan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada pagi hari ini. Perkenankan kami untuk memberikan beberapa informasi yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah akan menyampaikan ceramah pada minggu hari ini, yaitu yang terhormat Bapak Ustaz Haji Aziz Rahman GP. Beliau sehari-hari sebagai pengajar di Abu Aziz, ya. Kemudian sebagai mudir am Ma'had dan sebagai pembimbing umroh dan haji serta pengasuh pengajian rutin di Abu Aziz dan sebagainya. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Kemudian informasi yang kedua, kami atas nama Muslimin sangat terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu yang telah memberikan infak sedekah jariah dalam rangka pengecatan masjid Negeriman. Ada sudah selesai 3 yang kita laksanakan. Mungkin minggu ini adalah tinggal kamar mandi dan toilet. Kalau untuk masjid sudah selesai tentunya. Kemudian informasi yang ketiga yaitu bahwa kepengurusan RW 09 periode 2022 sampai 2025 telah habis dan saat ini sedang melaksanakan kegiatan rencana pemilihan, dan minggu ini kita baru mencari bakal calon setiap RT dan untuk Bapak Ketua RW. Dan insya Allah nanti siang kita akan membuka bakal calon Ketua RT di lingkungan RW 9 siang. Tidak akan melakukan, dan kemudian minggu depan kita akan membuka hasil dari pilihan masyarakat calon Ketua RW yang baru. Insya Allah mungkin minggu depan. Karena kami selalu panitia diberi waktu 1 bulan Pak untuk melaksanakan pemilihan Ketua RT yang baru dan RW yang baru. Insya Allah mungkin nanti di awal bulan kita sudah bisa ada pelantikan dari pengurus RW dan RT yang baru. Kemudian yang terakhir ada kepengurusan DKM RW 5 juga pun sudah habis ini per Februari per Januari sudah habis. Mungkin nanti sekitar Desember kita akan melakukan melaksanakan pemilihan ketua DKM yang baru. Begitu mungkin pada bapak-bapak dan ibu untuk diketahui bersama. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, barangkali itu adalah informasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata kami kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahibatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah pengajian Masjid Nurul Iman, ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita berkumpul beristima, yang mana tidak lain tujuan kita adalah untuk melaksanakan di antara ibadah kita kepada Allah, yaitu melaksanakan thalabul ilmi, menuntut ilmu, mendalami Al-Quran dan juga Sunnah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan coba membahas salah satu surat di dalam juz yang ke-29, surat Al-Ma'arij, di ayat yang ke-19 sampai 21. Yang mana kalau kita perhatikan di dalam keterangan hadis Rasulullah SAW, beliau pernah menyampaikan terkait dengan visi yang dimiliki oleh beliau ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menegaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Tidaklah aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima, melainkan untuk menyempurnakan, ya, membaguskan makarimal akhlaq, kemuliaan akhlak dalam diri manusia. Maka tentunya untuk mencapai kemuliaan yang sempurna ini, kita perlu membersihkan dari diri kita dari perkara-perkara yang mengotorinya, perkara-perkara yang akan menjadikan sempurnanya itu ternodai. Bahkan yang lebih berbahaya adalah ketika keburukan-keburukan itu yang lebih mendominasi, dan pada akhirnya hilanglah kemuliaan yang dimiliki oleh setiap manusia, sebab mereka tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bahkan dijelaskan dalam keterangan hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam setiap jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Idza salahat salaha jasadu kulluh, ketika gumpalan ini dalam kondisi baik, bersih dari keburukan-keburukan, salaha jasadu kulluh, itu akan terlihat, akan nampak dari bagaimana baiknya jasad dalam beramal di kesehariannya. Wa idza fasadat, tapi ketika rusak, fasada jasad kulluh, akan merusak pula seluruh amalan dalam kehidupan kita. Ala wa hiya qalbu, ketahuilah yang dimaksudkan oleh beliau di sini adalah urusan hati kita. Nah, maka tentu ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Petunjuk-petunjuk yang Allah berikan dalam ayat-ayat Al-Quran terkait dengan sifat-sifat yang menjadi pembawaan dalam diri manusia
yang harus kita sedikit demi sedikit menghilangkannya dan merubahnya menjadi akhlak yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij ayat yang ke-19 sampai 21, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu makhluk yang suka mengeluh, Pak. Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan huruf taukid, penegasan, penekanan untuk menguatkan bahwa setiap manusia khuliqa diciptakan oleh Allah halu'a, itu dalam keadaan suka berkeluh kesah dan juga kikir. Ini sifat manusia. Artinya ketika ada orang yang menyebutkan bahwa dirinya tidak pernah berkeluh kesah, itu adalah sebuah kebohongan. Sebab dengan tegas Allah menyatakan al-insan khuliqa halu'a, manusia itu memang diciptakan berkeluh kesah. Hal yang menjadi poinnya adalah bagaimana kita merubah keluh kesah itu menjadi perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, begitu menakjubkannya urusan orang-orang yang beriman. Bahkan beliau menegaskan laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, perkara yang menakjubkan ini tidak mungkin didapati oleh seseorang illa lil mu'min, kecuali dia merupakan orang mukmin. Artinya indikator keimanan adalah yang disebutkan dalam keterangan hadis ini. Bagaimana keimanan seseorang? Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, ketika datang kepadanya kemudahan, maka dia akan bersyukur. Dan ketika datang kesulitan dalam kehidupannya, maka dia akan bersabar. Maka setiap mukmin mereka menjalani kehidupannya dipenuhi dengan rasa syukur dan sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita merubah sifat keluh kesah ini untuk menjadi perkara sabar dan syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini digambarkan di ayat yang ke-20-nya, idza massahul syarru jazu'an. Bentuk keluh kesah yang dimiliki oleh manusia itu ketika ditimpakan keburukan, jazu'an, maka ia berkeluh kesah. Dalam arti ia berputus asa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza massahul khair, tapi ketika didatangkan kemudahan, kebaikan, manu'an, ia menolak untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam tafsirnya, diambil dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya jilid yang ke-18 di halaman 289. Wal makna, dan makna yang disebutkan di ayat yang 19 tadi, bahwa manusia itu khuliqa halu'an, berkeluh kesah, annahu, bahwasannya mereka manusia itu la yasbiru, tidak akan sanggup bersabar, ala khairi, ketika mendapatkan kebaikan, wala syarri, ataupun ketika mendapatkan keburukan, hatta yaf'ala fihi ma la yanbaghi, sehingga mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya mereka kerjakan. Ini Pak, Allah ingatkan bahwa sifat halu'an itu adalah sifat kegelisahan dalam diri yang disertai dengan sifat kikir.
sebab tadi la yasbiru, manusia tidak sanggup untuk bersabar. Yang jadi pertanyaan Pak, sabar itu apa Pak? Bu, apa itu sabar? Sabar itu menerima segala ketetapan Allah. Dan ingat bahwa ketetapan Allah itu dalam keterangan yang disampaikan ketika malaikat Jibril datang menemui Rasulullah SAW, salah satu di antara pokok keimanan itu antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, mengimani terhadap ketetapan Allah khairihi. Ingat, ketetapan Allah itu ada yang baik, menyenangkan bagi diri kita, wa syarrihi, ada pula yang kita merasanya buruk. Tapi setiap ketetapan Allah ini dipastikan mendatangkan hikmah yang baik dalam kehidupan kita. Kita lihat Pak, Bu, di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengisahkan terkait dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah keluar dari negeri Mesir, meninggalkan negeri Mesir karena apa Pak? Sebab pernah membunuh penduduk Mesir, pengikut Fir'aun, dengan sekali pukulan. Yang mana saat itu beliau membela kaumnya dari Israel. Ketika beliau bela dan sekali pukul kemudian meninggal. Maka Nabi Musa alaihissalam keluar dari negeri Mesir, yang kemudian singkat kisahnya di dalam ayat Al-Quran disebutkan pada akhirnya Nabi Musa ketika hendak kembali ke Mesir, yang kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi. Dan perintah yang diberikan kepada beliau adalah idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun, innahu tagha, sebab Fir'aun telah melampaui batas. Pertama Pak, Bu, apa yang menjadikan tadi Nabi Musa keluar dari negeri Mesir? Sebab khawatir akan dibunuh oleh Fir'aun, yang mana saat itu merupakan penguasa di negeri Mesir. Tapi ketika beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah, justru perintah yang pertama diberikan kepada beliau adalah mendatangi sesuatu yang tadinya beliau hindari. Beliau sengaja keluar dari Mesir sebab untuk menghindari Fir'aun dan para pengikutnya. Tapi ketika Allah mengangkat beliau menjadi nabi, perintah yang pertama adalah idhab ila fir'auna innahu tagha. Ketika hal yang seperti ini terjadi pada kita, ketika kita diperintahkan mendatangi, menghampiri sesuatu yang semestinya atau yang sejatinya kita hendak menghindarinya, maka umumnya manusia lebih memilih untuk meninggalkan perintah Allah sebab kekhawatiran, ketakutan yang ada dalam dirinya. Tapi Nabi Musa alaihissalam menunjukkan bagaimana semestinya seorang mukmin ketika mendapatkan ketetapan dari Allah, beliau tidak menghindarinya, beliau menerima segala ketetapan Allah, yang kemudian setelah itu Nabi Musa melibatkan Allah di dalamnya. Disebutkan dalam ayatnya, Nabi Musa alaihissalam kemudian berdoa, doa yang kita semua juga ma'ruf sering mengamalkannya, Rabbi israhli sadri, ya Allah israhli sadri, lapangkan dadaku. Karena sesuatu yang menakutkan untuk kita, sesuatu yang mengkhawatirkan bagi kita, akan menjadikan dada kita terasa sempit, sesak. Dan kalau kita grogi, khawatir, ketakutan, nafas pun pasti ternahan. Maka Nabi Musa saat itu
dihadapkan dengan sesuatu yang tadinya beliau hindari, tapi Allah perintahkan datangi hal tersebut. Maka Nabi Musa menerima. Inilah bentuk sabar. Terima ketetapan Allah meskipun terkadang ketetapan Allah terasa begitu menyesatkan bagi dada kita. Tapi Nabi Musa menerimanya dan meminta pertolongan kepada Allah. Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Maksudnya berikan ketenangan dari sesuatu yang aku khawatirkan. Wa yassir li amri. Lalu mintalah kemudahan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bagian dari bagaimana kita menghadapi perkara-perkara yang terkadang kita pandang begitu berat, tapi ingat itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi umumnya manusia lebih condong mengikuti hawa nafsu dan juga akal mereka. Ini perkara yang menjadikan manusia, Pak Ibu, menjauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umumnya manusia itu menjauhi perintah Allah karena perkara syahwat dan juga syubhat. Syahwat itu kaitannya dengan rasa kita. Syubhat itu kaitannya dengan akal kita. Manusia kadang meninggalkan hukum-hukum Allah karena lebih memilih mengikuti apa yang menurut akalnya benar, dan juga mengikuti apa yang menurut rasanya itu menyenangkan bagi dirinya. Maka kita lihat contohnya bagaimana Bani Israil, yang mana Allah tegaskan Bani Israil itu di dalam Al-Quran juz yang kedua surat Al-Baqarah, bahwasannya mereka itu memahami kitab mereka, Taurat dan Injil mereka fahami. Disebutkan dalam ayatnya kama ya'rifuna abna'ahum. Pahamnya mereka terhadap kitab mereka itu seperti mereka memahami anak-anak mereka. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, Pak, untuk menggambarkan paham yang mendalam terhadap sesuatu itu digambarkan mereka seakan-akan mengenal anak-anak mereka. Sebab tidak ada yang paling memahami keadaan seorang anak melainkan kedua orang tua. Maka Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi Nasrani itu memahami kitab Taurat dan Injil seperti mereka memahami, mengenal anak-anak mereka. Mereka faham. Tapi ketika syahwat dan syubhat menutupi hati mereka, maka mereka enggan untuk melaksanakan ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dalam Taurat dan Injil telah ditegaskan akan datang seorang nabi yang terakhir, yang bernama Ahmad Muhammad. Ketika muncul dan mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad berasal dari bangsa Ummi. Apa bangsa Ummi, Pak? Ummi itu kan kalau di bahasa kita atau umumnya biasanya orang tua ada yang disebut Ummi, ibu. Sebab itu dalam bahasa ummun, maknanya tempat kembali, Pak. Ada dalam surat Al-Qari'ah, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya neraka. Kenapa ibu disebut ummi? Sebab ibu itu punya sifat tempat kembali. Untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Ketika seorang anak telah lelah dengan perkara-perkara dunianya, perkara-perkara di luar rumahnya, maka tempat ternyaman bagi dirinya adalah kembali pada ibu. Itu sifat ibu. Maka disebut sebagai ummun, ibu, tempat kembali bagi anak-anaknya. Nah, Nabi Muhammad disebutkan saat itu beliau lahir pada umat yang di masa itu adalah umat yang atau bangsa yang ummi,
Itu umat atau bangsa yang keadaannya sama seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Bayi yang baru lahir dari ibunya bisa baca tulis, Pak? Tidak. Maka disebutlah bangsa yang tidak bisa baca dan tulis. Karena begitulah keadaan seorang manusia ketika baru lahir dari ibunya. Bangsa yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Sementara Bani Israel, mereka itu Allah lebihkan dari sisi akalnya, kepandaiannya. Maka mereka mengikuti rasanya, mengikuti akalnya. Bagaimana mungkin kita yang diberikan ilmu lebih oleh Allah harus mengikuti seorang nabi yang mana nabi itu datang dari bangsa yang ummi. Mereka mengikuti syahwat dan syubhat mereka. Rasa mereka enggan untuk mengikuti Nabi Muhammad sebab asal-asalnya dari bangsa yang ummi. Akal mereka menganggap bahwa mereka lebih memahami hukum-hukum Allah dibandingkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sampai di sana, Pak. Penolakan yang mereka lakukan juga didasarkan kepada urusan dari mana atau tersambung kepada siapa nasabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasab beliau sampai kepada Nabi Ismail, yang mana Nabi Ismail merupakan seorang putra dari Nabi Ibrahim, tapi dari seorang Ibu Hajar, yang mana Ibu Hajar adalah perempuan yang kedudukannya seorang budak, seorang hamba sahaya, pelayan dari Ibu Sarah. Sementara Ibu Sarah, ibunya Nabi Ishak alaihissalam, yang ke bawahnya turunlah keturunan Bani Israel yang dibanggakan oleh mereka sehingga tidak mau taat kepada perintah Allah mengikuti Nabi Muhammad. Ibu Sarah itu disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau termasuk seorang perempuan yang berasal dari keturunan bangsawan. Nah, ini mengikuti rasa mereka. Bagaimana mungkin ya mereka yang zamannya tersambung kepada Ibu Sarah, seorang bangsawan, tapi harus mengikuti Nabi Muhammad yang tersambungnya justru kepada Nabi Ismail yang merupakan putra dari Ibu Hajar. Perkara-perkara yang seperti ini yang seringkali menjadikan manusia tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih menyenangi mengikuti kesenangan hatinya, lebih menyukai apa yang menurut akalnya benar, sehingga hukum-hukum Allah yang telah nampak di hadapan mereka juga tidak mau untuk diikuti. Punten Pak, saya sering memberikan contoh. Misal, saking lelahnya ibu-ibu sudah beres-beres rumah misalnya, tanpa disadari karena saking lelahnya, ibu minum dengan tangan kiri. Saking capeknya Pak, saking lelah, duh capek, garing Pak. Kemudian minum dengan tangan kiri. Kemudian muncullah anaknya yang masih kecil. Ih mama minum pakai tangan. Kadang Pak, ketika anak kita mengingatkan, maka yang muncul adalah emosi. Jika kemudian kita apal, ibu ke capek. Padahal ketika dihadapi dengan hati yang bersih, apa yang dikatakan oleh anaknya itu sesuatu yang benar, sesuatu yang salah. Benar. Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita, janganlah kita minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kulu bisimali wa yashrabu bisimali. Karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Tapi meskipun kita tahu itu kebenaran, sebab diingatkan oleh orang yang kedudukannya di bawah kita,
seringkali kita menolak untuk mengikuti perintah itu. Padahal bisa jadi itu petunjuk dari Allah yang Allah berikan. Ketika kita jatuh pada kesalahan, Allah ingatkan kita melalui anak-anak kita. Tapi petunjuk yang Allah tampakkan di hadapan kita, kita tolak sebab hawa nafsu kita. Ini umumnya syahwat dan syubhat yang menjadikan manusia menjauh dari hukum Allah. Dan ingat, syaitan mengambil jalan syahwat dan syubhat ini untuk menggelincirkan manusia dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ketika diingatkan terkait dengan manusia yang tidak sanggup bersabar ketika Allah berikan kebaikan ataupun keburukan, dalam arti tidak mampu menerima kebaikan yang Allah berikan pada dirinya ataupun keburukan yang Allah berikan pada dirinya, itu tidak menjalankan kebaikan yang Allah beri pada dirinya. Ketika Allah berikan rezeki, maka kita diingatkan memiliki kewajiban untuk bersedekah, berinfak, yang mana itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah ingatkan dalam Al-Quran bahwasannya ketika manusia Allah berikan lebih dari sisi harta, la'amsaktu, mereka akan menahan hartaku, khasyatal infak, takut untuk berinfak. Sifat manusia. Maka diingatkanlah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 perkara yang dapat menyebabkan manusia jatuh kepada kebinasaan. Ini hadisnya sahih. Jatuhnya salah satunya dikatakan al-dunya wa al-insan. Menulis Imam Al-Bukhari. Bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah meridhoi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, salasun muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan manusia. Yang pertama, syukur muta'ah. Perkara yang pertama adalah syukur muta'ah. Syukur itu sifat pelit, muta'un yang ditaati. Di dalam bahasa Arab, Pak, kita mendapatkan keterangan yang lain, keterangan hadis yang lain, al-bakhilu aduwwullah. Orang yang pelit itu musuh Allah. Maka di sini kikir disebutkan ada dengan kalimat bakhil, ada yang dengan kalimat syukur. Maka apa perbedaannya? Perbedaannya adalah meskipun maknanya sama pelit, tapi Imam Ibnu Rajab diantaranya menjelaskan syukur adalah sifat di mana manusia itu punya sifat dia itu kikir, tapi juga disertai dengan sifat pelit. Sudah kikir, pelit, inginnya dapat banyak, tapi tidak mau berbagi. Ini sifat manusia, dan ditegaskan oleh Rasulullah akan menyebabkan banyak manusia jatuh pada kebinasaan. Contoh yang paling mudah, Pak, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kita meminta perkara yang biasa saja atau meminta perkara yang terbaik, Pak? Kita meminta yang terbaik. Ya Allah, saya ingin mendapatkan keturunan terbaik, ingin mendapatkan rezeki yang terbaik, ingin mendapatkan kehidupan yang terbaik. Tapi ketika kita minta yang terbaik kepada Allah, justru ketika kita melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah, sangat sedikit orang-orang yang memberikan hal yang terbaik dalam dirinya. Apakah dalam sholat kita telah memberikan potensi terbaik kita? Kita telah melakukan kehusuan dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang justru terkadang di dalam sholat pun pikiran yang kita miliki justru tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini satu di antara gambaran yang Allah ingatkan kepada kita, hati-hati manusia itu punya sifat kikir, pelit, tapi juga rakus. Mereka punya sifat rakus. Dan sejatinya kalau kita lihat, sifat rakus merupakan satu sifat yang menjadi sebab Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga Allah. Di dalam Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulna," dan kami sampaikan, kami berfirman, "Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Wahai Adam, tinggallah engkau bersama pasanganmu al-jannah, di dalam surga. Wa kula minha, dan silahkan makan di dalam surga itu ragadan, semua apapun, haitsu syi'tuma, makanan-makanan yang kau senangi. Wala taqrabu hadhihi syajarah, tapi yang satu ini, pohon yang ini, jangan sekali-kali engkau mendekatinya. Fatakuna minadh dhalimin, kalau engkau mendekatinya, engkau akan masuk kepada orang-orang yang zalim. Pak Ibu, dalam keterangan ayat ini Allah mengingatkan bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, silahkan makan semua yang ada di dalam surga. Banyak sedikit Pak? Banyak. Yang dikecualikan la taqrabu hadhihi syajarah, yang dikecualikan hanya satu pohon ini. Tapi sifat manusia dengan tamaknya, dengan sifat rakusnya, meskipun Allah telah berikan kenikmatan bagi dirinya, dia tidak fokus untuk bersyukur atas nikmat itu, sebab menginginkan nikmat yang lain yang ada dalam diri orang lain. Maka inilah salah satu yang perlu kita jadikan sebagai pelajaran. Ketika kita terlampau fokus dengan kenikmatan yang ada pada diri orang lain, menjadikan kita sulit bersyukur atas nikmat Allah. Ketika kita bepergian hanya bisa menggunakan kaki kita berjalan, tinggal memakai sepeda tekso, kami tak enak si ibu etak mah, si bapak etak mah nggak kayak sepeda. Nunggu motor, rawas. Tadi itu kadia enggak. Anu kan mobil, muar panas. Tapi lupa, ketika dia masih bisa berjalan dengan kaki, banyak orang-orang yang Allah berikan kakinya, tapi sayangnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Maka ini yang seringkali menjadikan manusia lupa bersyukur terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kecil pahit, tahun kemarin ketika Lebaran, ya, Idul Fitri, dan kita ada budaya suka bagi-bagi THR, angpau. Anak yang satu dan anak yang kedua, A dan B, yang A diberikan 100.000, yang B diberikan 50.000. B protes berapa? Protes? Kenapa tuh protes? Lebih kecil. Kenapa saya lebih kecil? Padahal dua-duanya diberi. Ada orang yang justru bahkan tidak diberi sama sekali, tapi sulit untuk bersyukur sebab melihat kepada yang lain. Nah itu mau 100.000, ambil 50, padahal sama-sama diberi. Inilah sifat manusia yang seringkali fokus dengan kenikmatan yang ada dalam diri orang lain, sehingga ia sulit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat tadi, sifat senantiasa bersyukur adalah ciri benarnya keimanan seorang
mukmin. Nah, tapi Bapak Ibu perlu diingat ketika di ayat ke-35 ini dan di ayat ke-36 yang disebutkan fa'azallahu asy-syaitan, setan menggelincirkan Nabi Adam sehingga jatuh pada kesalahan, jatuh kepada perbuatan zalim melanggar hukum Allah. Perbedaan antara Nabi Adam dan juga iblis, Nabi Adam alaihi salam ketika ditegur oleh Allah atas kesalahannya, maka beliau bertobat kepada Allah. Beliau bertobat kepada Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih bi kalimatin. Ya. Nah, maka disebutkan dalam ayatnya kemudian Allah akhirnya menerima taubatnya Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam. Tapi iblis ketika Allah menanyakan, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartu?" Apa yang menjadikan kau tidak mau sujud ketika aku yang memerintahkannya? Bukan bertobat kepada Allah, tapi justru menampakkan kesombongannya. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Lagi-lagi sifat sombong, sama seperti tadi Bani Israil. Maka itu disebabkan karena iblis, syaitan mengganggu keadaan hati manusia yang Allah telah mengingatkan, la tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kita mengikuti jalannya syaitan. Salah satunya sifat takabur, enggan mengakui kesalahan. Iblis tidak mau mengakui kesalahannya ketika tidak melaksanakan perintah Allah, dan ketika ada orang yang ia melakukan kesalahan dan tidak mau mengakui kesalahannya, bahkan tidak mau bertobat di hadapan Allah, maka ia saat itu mengikuti jalannya syaitan. Tapi Nabi Adam alaihissalam yang membedakannya adalah beliau bertobat, dan Allah memerintahkan jalani taubatnya itu dengan Allah turunkan dari surga ke bumi. Nah, itu yang perlu diingat. Meskipun Allah ingatkan tentang sifat manusia memiliki sifat rakus, yang mana termasuk kesalahan pertama yang dilakukan oleh Nabi Adam sehingga Allah turunkan ke bumi karena menampakkan sifat dasar manusia, yaitu punya sifat rakus, tamak. Tadi disebutkan sebagai subur motor, tamak, ya, rakus, tapi juga kikir yang juga diikuti. Yang kedua adalah hawa muttabaun, sifat mengikuti hawa nafsu, yang sebetulnya Allah sudah gambarkan Bapak Ibu. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu akhirnya akan seperti apa? Di dalam surat An-Nazi'at, ya, di dalam juz yang ke-30 Allah tegaskan, fa'amma man tagha, adapun orang yang togo, melampaui batas. Melampaui batas itu artinya sudah bukan pada tempatnya. Ingat Pak Ibu, tempat kita sebagai manusia Allah ciptakan untuk apa? Beribadah. Maka orang-orang yang togo, mereka melampaui batasan mereka untuk beribadah taat kepada Allah. Dan togo ini orang-orang yang melampaui batas dari sisi Allah berikan kepada mereka kekuasaan. Jadi togo itu melampaui batas dari sisi karena ia memiliki kekuasaan. Ada orang-orang yang melampaui batas dari sisi hartanya. Itu sebutannya baglo. Kalau ini dengan huruf to, kalau yang dengan harta itu dengan huruf ba. Ketika Allah menjelaskan tentang korun, kita kenal sekarang ada istilah harta karun, karena korun itu ditenggelamkan dengan hartanya oleh Allah sebab kesombongannya. Nah, disebutkan korun itu dalam keadaan baglo, melampaui batas karena hartanya. Sementara ayat ini fa'amma mengkoko, orang yang melampaui batas karena kekuasaannya. Bapak Ibu, dalam keterangan hadis Rasulullah SAW bahkan mengingatkan kepada kita berbahaya
manusia ketika mengejar dua hal ini, bangga dan tobu, mengejar kekuasaan dan harta. Digambarkan oleh Rasulullah melebihi berbahayanya dua hewan buas. Digambarkan bahwa mazibani jami'ani, tidaklah dua ekor serigala yang kelaparan. Pak, kalau hewan kelaparan, ya hewan buas kelaparan, maka ia akan secara naluriah menampakkan buasnya dengan brutal. Maka digambarkan oleh Rasulullah, tidaklah dua ekor serigala yang kelaparan, yursilu, yang mereka itu dilepaskan fil ghanam, ke kandang kambing. Apa yang terjadi, Pak? Dua hewan buas kelaparan dilepaskan ke satu tempat, yang tempat itu banyak mangsanya. Yang terjadi adalah kandang kambing itu akan rusak, hancur, penuh dengan kerusakan, sebab hewan buas itu mengikuti instingnya untuk kebutuhan rasa lapar. Tapi Rasulullah menegaskan kerusakan yang diperbuat oleh dua hewan buas yang kelaparan ini tidak akan lebih besar dibandingkan kerusakan yang dibuat oleh manusia ketika mengejar harta dan jabatannya. Allah sudah gambarkan bahwa manusia itu akan lebih berbahaya dibandingkan hewan buas ketika mengejar harta dan jabatan. Maka banyak orang-orang yang saling membunuh satu dan yang lainnya. Banyak orang-orang yang saling menginjak satu dan yang lainnya hanya karena urusan harta dan jabatan. Bahkan yang sebetulnya mereka bersaudara pun tidak menutup kemungkinan persaudaraan mereka akan rusak hanya karena urusan harta. Inilah kenapa Rasulullah mengingatkan bahayanya manusia ketika mereka mengikuti hawa nafsu, mengejar harta dan jabatan. Bukan tidak boleh tidak memiliki harta. Selama mengingatkan ada contoh dari Nabi Yusuf alaihissalam seorang yang memiliki harta, memiliki kemungkinan yang lain dari Sulaiman alaihissalam, beliau memiliki kemungkinan dari sisi harta yang kita dari kalangan Nabi tidak Abdul Rahman yang memiliki dari sisi harta dan mengelola harta di dalam sebab manusia melampaui batasan ia sebagai hamba yang harusnya taat kepada Allah adalah asal hayat dunia, lebih mendahulukan perkara dunia, lebih menyenangi urusan dunia. Tadi yang mana dunia itu diliputi oleh hawa nafsu. Contoh waktu di dalam ayat Al-Quran Allah ingatkan infaq billati hiya ahsan, balaslah keburukan itu dengan perbuatan baik. Jadi pertanyaan paling mudah tidak ketika kita diperlakukan buruk oleh orang lain, kita membalas dengan kebaikan? Mudah kan? Sulit. Kenapa ini menjadi sulit? Sesuatu menjadi sulit sebab kita tidak membiasakannya. Kenapa? Karena hawa nafsu kita condongnya menolak. Ayo tincak sangka orang itu bisa tincak orang itu bisa. Ya.
Ada yang menyakiti hati kita, inginnya membalas dengan menyakiti lagi. Tidakkah kita ingat ketika Rasulullah SAW senantiasa diludahi? Setiap berjalan ada yang meludahi, berjalan ada yang meludahi. Satu waktu ketika beliau berjalan, ternyata tidak ada yang meludahi. Ketika beliau cari, ternyata orangnya sedang mungkin kalau kenalnya ke kita, ya, ketebisan naon ya. Syukur aja. Tapi Rasul datang kepada orang tersebut bukan untuk membalas perbuatannya, tapi mendoakan orang tersebut. Hal yang seperti ini seringkali sulit kita lakukan. Kenapa sulit Pak Ibu? Karena tidak membiasakan diri untuk membalas setiap keburukan yang didatangkan pada kita dengan kebaikan. Dan menurut saya males diteke balas teke, gede balas gede. Jadi ini sifat manusia yang justru Allah lebih menyukai ketika kita memaafkan atau bahkan membalas dengan yang lebih baik. Itulah sifat manusia. Asal hayat dunia, karena lebih senang urusan dunia. Karena tadi kalau kita memaafkan di dalam kehidupan dunia itu seakan-akan kita kalah. Terus ditincak harga diri tapi itu dibalas. Padahal ketika kita memaafkan, kita mendapatkan poin di sisi akhirat. Kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati orang yang melampaui batas, meninggalkan perintah Allah, asal hayatan dunia, lebih senang mendahulukan perkara dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya mereka itu tempatnya adalah di neraka jahanam. Allah sudah berikan tempat tinggal Pak di akhirat. Tapi yang disayangkan jahimah, neraka jahim hiyal ma'wa, itu tempat tinggalnya di neraka. Kalau kita memang menyenangi urusan dunia, menyenangi meninggalkan perintah Allah, maka tempat kita di akhirat kelak adalah dalam neraka. Kalau di dalam surat Al-Insyiqaq disebutkan fabashshirhum bi'adzabin alim. Basyar itu kan berita gembira Pak. Fabashshirhum, berikan berita gembira kepada mereka. Tapi berita gembiranya apa? Bi'adzabin, sebuah adab. Kenapa disebutkan berita gembira? Sebab semasa hidup di dunia yang mereka senangi perkara-perkara yang Allah larang. Jika memang kalian menyenangi melanggar hukum-hukum Allah, maka Allah berikan kesenangan pula bagi kalian, yaitu tempat tinggal di neraka jahanam. Adapun untuk orang-orang yang beriman, Allah pun berikan berita gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh sama dapat berita gembira juga. Tapi karena senangnya mereka itu di dunia melaksanakan ketaatan kepada perintah Allah, maka tempatnya pun mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wa amma man khafa, adapun orang yang takut maqama rabbih, kekuasaan yang dimiliki oleh Tuhan yaitu Allah, apa yang akan dilakukan? Wadahan nafsa anil hawa, dia akan lebih banyak menahan hawa nafsunya. Kalau Nabi Yusuf dalam surat Yusuf disebutkan, Allah abadikan inna nafsa la amaratu bisu'i, sesungguhnya hawa nafsu itu kalau dituruti akan lebih condong membawa kita kepada keburukan. Orang yang banyak mengikuti hawa nafsu pasti akan jatuh kepada keburukan. Maka ketika kita termasuk kepada hamba Allah yang takut atas kekuasaan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, tahanlah diri kita dari hawa nafsu.
Dalam hadis Rasulullah mengatakan, dunia sifrul mu'min, dunia itu penjara orang mukmin. Maksudnya apa penjara? Penjara hawa nafsu. Sehingga bukan hawa nafsu yang mengendalikan kita, tapi seharusnya kita yang mengendalikan hawa nafsu. Kebanyakan manusia lebih dikendalikan oleh hawa nafsu, bukan mengendalikan. Maka Allah tegaskan, mereka yang menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, tempat tinggalnya Allah telah sediakan pula, mereka akan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagaimana hawa nafsu itu harus diarahkan, harus dikendalikan kepada urusan-urusan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dampaknya, akibatnya, sebabnya sudah diberikan. Yang mereka mengikuti hawa nafsu akan jatuh ke dalam neraka jahanam, tapi mereka yang menahan hawa nafsunya sebab ketaatan kepada Allah, Allah berikan surga bagi mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita perhatikan dalam keterangan hadis, ini dicantumkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maramnya. Di bagi tentang ada Rasulullah SAW ditanya tentang al-birru dan al-birru. Apa itu al-birru? Al-birru adalah kebaikan, dan birru itu kebaikan yang sempurna. Maksudnya Allah menyebutkan kebaikan dalam Al-Quran itu dalam beberapa kata. Ada yang dengan kalimat thayyib, maka ada yang dengan kalimat khair, itu juga baik. Ma'ruf, baik. Kemudian salih, baik. Ihsan, baik. Birrun, baik. Nah, tapi birrun itu puncaknya kebaikan. Birrun itu adalah kebaikan yang mengandung baik, khair, ma'ruf, salih, dan ihsan. Ketika kelima kebaikan ini ada, maka dia telah sampai kepada birrun. Makanya Rasulullah menegaskan, bagi mereka orang-orang yang telah sampai pada tingkatan mabrur. Mabrur itu orang yang birrun, laisa jazaa'un lahu illa jannah. Kalau orang sudah sampai tingkatan mabrur, birrun, kebaikan yang paripurna, laisa jazaa'un lahu, tidak ada balasan yang paling layak bagi dirinya illa jannah, kecuali surga. Nah, ketika Rasul ditanya birrun itu apa? Al-birru husnul khuluq. Kebaikan yang paripurna itu adalah akhlak yang mulia. Ini kebaikan yang paripurna akan nampak dari apa? Dari akhlak seseorang yang mulia, baik itu akhlaknya terhadap Allah, akhlaknya kepada orang tua, akhlaknya kepada pasangan, akhlaknya kepada orang yang dekat dengan dirinya, akhlak dirinya kepada orang yang membencinya. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tadi diantaranya bagaimana berakhlak kepada orang yang membenci beliau. Beliau tidak membalasnya meskipun kesempatannya ada, tapi beliau membalas dengan kebaikan-kebaikan. Itu bukti ya keteladanan dalam diri Rasulullah SAW telah mencapai tingkatan birrun, kebaikan yang tertinggi, kebaikan yang paling purna. Wal ismu, adapun perbuatan dosa, mahaka fi sadrika, sesuatu yang tercetus dalam dadamu, menyempitkan dadamu, wa karihta an yatalla alaihi nas, dan kita malu Pak kalau perbuatan dosa itu diketahui oleh orang lain. Itu namanya ismu, perbuatan dosa. Nah,
keadaan dosa yang menyempitkan dada kita sebab takut orang lain tahu, itu fitrahnya manusia. Tapi kalau manusia sudah tidak lagi merasa sempit dadanya ketika melakukan dosa, artinya dia sudah keluar dari fitrahnya, sudah menyimpang. Contoh Pak, fitrah ini akan hilang sebab karena kebiasaan. Copet, Pak, di hari pertamanya mencopet, kumaha rasanya Pak kira-kira? Deg-degan, deg-degan. Tapi setelah menjalani itu menjadi keseharian, masih deg-degan kan? Karena apa? Terbiasa. Kembali lagi membiasakan diri. Pertanyaannya, kita mau membiasakan diri dalam kebaikan atau membiasakan diri dari keburukan? Makanya tadi sifat hati kita merasa takut sempit itu karena memang kita membiasakan diri tidak melakukan perbuatan dosa, sehingga ketika jatuh pada perbuatan dosa dada kita sempit. Kita khawatir orang lain mengetahui. Tapi kalau membiasakan diri dengan perbuatan dosa, biasa saja. Dia maling, dia copet, ataupun hal yang lainnya. Karena apa? Membiasakan diri dari keburukan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika Ibu Aisyah ditanya, apakah Rasulullah suka mengkhususkan hari-hari tertentu dalam beribadah? Kata Ibu Aisyah, tidak. Rasulullah SAW menyenangi ibadah yang dilakukan secara dawam, terus menerus. Ini Pak, yang diajarkan oleh Rasulullah mendawamkan satu amalan. Tujuannya untuk apa? Ketika sudah terbiasa dengan satu amalan, maka amalan itu akan menjadi karakter bagi diri kita. Makanya suka ada yang bilang, kewek tadi mas sholat apa mitos benar, dan sok salat oke cara tuh benar. Ini sesuatu yang keliru Pak. Justru kita berusaha membiasakan sholat agar Allah jadikan kita orang yang benar. Bukan kita sholat karena kita merasa benar, tidak. Tapi kita membiasakan diri melaksanakan sholat, berusaha untuk menjadi orang yang benar. Ini bagaimana Rasulullah mengingatkan untuk membiasakan diri dalam kebaikan, membiasakan diri dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa memprioritaskan Allah dalam kehidupan kita. Ketiga perkara yang membinasakan manusia. Satu, kikirkan. Kikirkan rakus, kikirkan. Yang kedua, ikuti hawa nafsu. Yang ketiga, ijalul mar'i binafsi, takjub pada diri sendiri. Aku minal khuyala, ini bagian dari sombong. Kalau sombong, takabur, itu kita membanggakan diri dengan membandingkan pada orang lain. Orang lain tinggal bisa, orang lain sholat boleh itu kata mereka. Nah itu takabur, sifat sombong. Tapi ijabul mar'i atau ujub, sifat ujub itu kita membanggakan diri tanpa membandingkan dengan yang lain. Pak kaset nggak mas? Kalau kayak kita kaset itu, hati-hati. Perbuatan yang seperti ini, takjub pada diri sendiri, takjub pada amalan sendiri, itu bisa menjadikan manusia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menganggap bahwa kebaikan-kebaikan yang dia lakukan karena usaha dirinya sendiri. Padahal Allah yang memudahkan dia dalam urusan-urusan. Nah, saya ambil satu ayat dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-37. Wala tamshi, janganlah kalian berjalan fil ardi, di muka bumi, maraha, dengan keangkuhan, kesombongan, merasa ibadahnya sudah paling baik, merasa sedekahnya sudah paling bagus, merasa akhlaknya yang lebih baik dibandingkan yang lain. Innaka lan tahriqal ardh, karena
mau setinggi apapun, sebaik apapun diri kita, kita tidak akan tahriqal Allah, tidak akan mampu melubangi bumi. Walan taqdul jibala tula, bahkan juga tidak akan mampu untuk menyamai tingginya gunung. Maksudnya apa? Apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, tidak akan mampu melebihi apa yang menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Bu, kenapa di dalam Al-Quran ada huruf muqatta'ah? Apa huruf muqatta'ah Pak? Alif, lam, mim, alif, lam, ro, shad, yasin, itu huruf muqatta'ah. Huruf yang terputus-putus, yang dibacanya tidak dibacanya terpisah. Alif lam mim tidak alamat, tapi alif lam mim, alif lam ro. Para mufassir memberikan penjelasan makna dari huruf-huruf muqatta'ah, tapi semua mufassir mengembalikan bahwa yang paling mengetahui tentang maknanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai pengingat, mau setinggi apapun keilmuan manusia, ada batas yang Allah berikan sehingga ilmu kita tidak bisa lebih tinggi dari keilmuan Allah. Allah mengingatkan ada perkara-perkara yang kita tidak sanggup memahaminya, bukan karena tidak masuk akal, tapi karena memang akal kita yang terbatas Allah ciptakan. Maka jangan pernah menganggap akal kita lebih tinggi dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pun mata kita. Kenapa Allah jadikan ada perkara-perkara yang gaib? Ya, ingat Pak Ibu, di waktu pagi ketika ayam berkokok kongkrono, itu tanda apa bukan? Karena mereka melihat, tapi kita tidak bisa melihat. Kenapa? Allah yang batasi kemampuan mata kita, Allah yang batasi kemampuan akal kita. Maka setinggi apapun keilmuan kita, sebagus apapun pandangan kita, ingatlah Allah yang memberikan batasan di dalamnya, Allah yang menciptakannya. Maka gunakanlah akal, pikiran kita, pandangan kita, pendengaran kita kepada hal-hal yang Allah perintahkan. Di dalam Al-Quran Allah ingatkan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ini 3 potensi terbaik yang Allah berikan pada manusia. Wa ja'ala lakumus sam'a, adanya pendengaran. Yang kemudian setelah diteliti ternyata manusia yang lahir yang paling pertama bisa atau berfungsi dalam citra mereka adalah pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a, siapa yang menjadikan bisa mendengar? Allah. Wal absar, kemudian mereka akan bisa melihat. Ya, dan absar itu pandangan penglihatan yang mendalam, mengkaji, menelaah. Jadi bukan hanya sekedar melihat, tapi diteliti. Wal afidah, yang terakhir baru hati, yang nanti kaitannya dengan akal kita. Allah telah berikan 3 potensi ini, tapi di akhir ayatnya Allah menegaskan, qalilan ma tashkurun, sangat sedikit orang-orang yang bersyukur. Sedikit orang yang menggunakan pendengarannya, penglihatannya, hatinya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa terus berupaya, terus berusaha untuk melaksanakan ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya berusaha meninggalkan sifat-sifat buruk, ya, yang salah satunya kita bahas di pagi hari ini, yaitu sifat buruk manusia adalah suka berkeluh kesah, baik itu ketika diberikan kebaikan ataupun keburukan. Manusia berkeluh kesah, senantiasa merasa tidak cukup dengan apa yang Allah berikan dalam kehidupannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Barangkali ada yang mau disampaikan terlebih dahulu.
Ustaz, ada dua hal ya yang ingin saya tanyakan itu. Ini kejadian yang tadi saya punya kawan dosen pertanian. Pak Iwan, saya mau yang coba dari gagal sehingga dia berkeluh kesah tadi kan. Jadi dia saya bilang sabar itu kita mentaati atau itu adalah keputusan Allah. Kawan sabar saya mau ingin dicoba teh kuno beunang. Jadi dagang untung duit tobat gitu. Kita coba juga. Karena saya ya debat juga percuma. Nah itu apakah masuk pasif atau tidak gitu pertanyaan atau melanggar norma agama enggak gitu dengan mengatakan begini. Sekarang kalau dia sampai berani naon Pak di dia mah di Indonesia mah mungkin bisa terjebakkan ya kalau yang pengalaman ya di birokrasi yang jadi gitu. Nah yang kedua Ustaz, saya itu betul Ustaz, dan saya juga pernah di birokrasi. Ya lihat situasi Indonesia yang tadi Pak Ustaz bahas tentang rakus itu luar biasa. Korupsi itu 271 triliun. Ada rumah yang di Jakarta itu sejengkal berapa? Itu sekaplingnya itu ribuan meter. Pejabat kita ya, itu kan yang tinggal 2 orang. Kemudian 271 triliun itu, punten ya Ustaz, 1 triliun juga kita bingung ngabisinnya. Betul Ustaz itu. Berat Ustaz. Nah, sekarang saya aja makan 5 juta sekali makan. Dan ujungnya kolesterol kan. Kena stroke. Nah, saya membaca ya, saya juga langsung ini lihat-lihat di ayatnya di Google yang tadi Pak Ustaz tayangkan itu masalah rakus gimana ya mereka itu tidak membaca ayat itu atau tidak mau melaksanakan tahu. Jadi dan ini merajalela dan merata terus terang aja Ustaz, saya bisa mengatakan itu merajalela dan merata sampai tingkatan terkecil dan kita sudah tidak merasa dosa. Nah ini mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Baik. Ya, ini menarik Bapak ya. Jadi kalau kita perhatikan dari apa yang tadi telah ditanyakan, ada satu keterkaitan yaitu terkait dengan keadaan hati. Dan saya bukan di awal ya, terkait dengan keadaan hati manusia yang ketika itu rusak maka akan rusak seluruh amalan perbuatan kita. Kita coba lihat di dalam ayat Al-Quran ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita yang pertama tentang yang yang menolak untuk melaksanakan ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu termasuk sifat fasik? Iya, karena dia keluar dari ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, perlu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan. Dan sumber taat manusia itu ada di dalam hatinya. Imam Malik bin Dinar ya, dalam kitab Qulyatul Awliya, beliau pernah menyampaikan, innal badana idza sakima, sesungguhnya badan kita Pak, kalau sedang sakit kita tidak akan bisa merasakan enaknya makan dan minum. Betul nggak Pak? Kita juga tidak akan merasakan nikmatnya istirahat. Kalau di dalam istirahat, justru istirahat itu tidak membuat kita nyaman, itu tanda kita sedang sakit. Wa kadzalikal qalb, kata beliau, begitu juga hati kita. Hati manusia ketika mereka itu dalam keadaan sakit, ya, mereka tidak akan mampu menerima maupun
apakah tidak membaca, apakah tidak tahu? Bisa jadi mereka membaca, tapi keadaan mereka hatinya sedang tertutup. Kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa keadaan hati itu ada yang tertutup. Wa ja'alna fi qulubihim, tidak berubah. Di dalam surat Al-An'am ya, ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan wa ja'alna 'ala qulubihim, dan kami jadikan di dalam hati mereka akinnah, adanya penutup. Jadi hati manusia itu bisa tertutup. Ini air Pak. Kenapa pakai penutup? Supaya tidak ada debu yang masuk, tidak ada sesuatu yang bisa masuk. Ketika hati manusia tertutup, apakah petunjuk Allah masuk? Ini sebab kenapa ada orang-orang yang sudah dibacakan ayat Quran, dijelaskan sunnah Nabi, tapi enggan untuk mengikuti. Karena apa? Hatinya tertutup. Yang paling berbahaya adalah ketika hati tertutup, dia biarkan. Bukan lagi tertutup, tapi dalam surat Al-Baqarah disebutkan khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci. Ini Pak, makanya tadi saya sebutkan ada 3 potensi terbaik yang Allah berikan pada manusia: pendengaran, penglihatan, dan hati. Hati bisa tertutup. Kalau tidak kita buka tutupannya, hidayah tidak akan masuk. Mata dan pendengaran kita itu akan tersumbat. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa fi adinnahu, dalam pendengaran mereka terdapat waqra. Waqra itu sumbatan. Jadi akan ada orang-orang yang mereka sebetulnya bukan tidak mendengar ayat-ayat Quran itu ada, tapi karena telinganya tersumbat sehingga mereka tidak mampu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mereka tidak mau melaksanakan ketaatan terhadap ayat-ayat Allah. Nanti tugasnya adalah kita berusaha membersihkan hati kita, lembutkan hati kita. Kata Nabi, di antara cara melembutkan hati dengan membaca Al-Quran. Maka jangan biarkan hati kita terlalu jauh dari Al-Quran. Minimal sehari, di setiap selesai sholat kita membaca Al-Quran. Kepada Pak yang dia itu baru buka Al-Quran ketika bulan Ramadan, jauh dari Al-Quran. Dia mengakui Quran sebagai petunjuk Allah, tapi tidak membuka Al-Qurannya, tidak membaca Al-Qurannya, tidak memahami isinya, apalagi mengamalkan. Nah, kalau yang tadi itu merupakan satu contoh yang tadi. Ya, fa'amma man taqwa, dia lebih mendahulukan melampaui batas asal hayatan dunia, sebab yang dia pandang kesenangan itu kesenangan dunia. Padahal yang ad-dunya mata'u, atau dalam ayat yang lain disebutkan bahwa dunia itu lahun walain. Dunia itu hanya permainan dan sedang. Berarti kalau kita dipuji oleh orang lain dalam kehidupan dunia, kita ada ukur contoh Pak, ada seorang perempuan, ini kejadian yang memang saya alami. Seorang perempuan, ia di masa mudanya sudah mampu menjadi seorang pemimpin satu organisasi perempuan se-Indonesia. Dihormati mau apa? Dihormati, dihargai oleh banyak orang. Tapi sekarang beliau usianya sudah mencapai 92 tahun, dan
apakah penghargaan dan penghormatan yang dulu masih ada? Tidak. Yang dulu tidak ada orang yang berani berjalan di depannya. Yang dulu orang-orang ketika berjalan di sampingnya sedang akhirnya apa? Lewat turun. Sedang jalan susul. Nah, ini satu contoh yang Allah berikan bahwa ingat, penghargaan, penghormatan di dunia, kenikmatan dunia itu sifatnya sebentar. Maka ketika kita dipuji, kita disanjung, maka itu hanya gurauan saja. Tapi yang harus kita ingat, sudah sejauh mana kedudukan kita di hadapan para penduduk langit. Ingin merasa kita punya banyak relasi di dunia, dikenal oleh penduduk A, penduduk B, mereka mengenal kita, menghargai kita. Tapi sudahkah kita dihargai, dihormati oleh penduduk langit? Malaikat Pak. Pergantian malaikat yang menjaga kita itu kapan Pak? Di waktu subuh dan asar. Malaikat yang menjaga di waktu pagi itu datang di waktu subuh. Bergantian dengan malaikat yang menjaga di waktu malam. Nanti ganti shiftnya di waktu subuh dan asar. Ketika yang menjaga di waktu malam kembali kepada Allah setelah sholat subuh, akan ditanya oleh Allah, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau meninggalkannya? Bayangkan Pak, ketika Allah bertanya bagaimana keadaan hambaku sementara kita tidak sedang dalam melaksanakan sholat, kita sedang tidur. Apakah pantas untuk dihargai oleh penduduk lain? Apalagi jika kita tidak pernah beribadah kepada Allah. Ya, jangankan dihargai, dihormati oleh para malaikat. Kata malaikat, tak tinggal di sholat maghrib. Nah ini, artinya perlu kita ingatkan, berikan contoh yang baik agar dia pandangannya tidak hanya mengejar urusan dunia. Bahkan Allah mengingatkan wala tansa nasibaka, jangan kau lupakan urusanmu tentang dunia. Nah ini Pak, Allah mengingatkan jangan lupakan dunia. Berarti porsi kita lebih mana pada urusan akhirat. Makanya karena kita banyak mana akhirat, diingatkan jangan lupa urusan dunia. Tapi keadaan nyatanya sebaliknya. Kadang yang keluar dari lisan kita tombol kamu akhirat. Karena kenapa? Kita fokusnya pada dunia. Padahal dalam ayat Al-Quran justru sebaliknya, fokus pada urusan akhirat, dunianya jangan dilupakan. Tapi yang terjadi kenyataannya fokus pada dunia, akhiratnya yang seringkali dilupakan. Nah, ini maka ada permasalahan dari keadaan hatinya yang ditutupi, tetapi ia tidak mau membukanya. Ia tidak mau memahami Al-Quran. Kenapa Pak? Karena sejatinya manusia itu Allah ciptakan dalam keadaan fitrah. Di dalam keterangan hadis disebutkan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah itu apa Pak? Fitrah manusia. Fitrahnya manusia yang disebutkan oleh Rasulullah lahir dalam keadaan fitrah disebutkan atau ditegaskan dalam Al-Quran surat ke-30, surat Ar-Rum, ayatnya ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan." Maka hadapkanlah wajhaka, wajahmu. Terlalu kecil Pak. Kita coba sedikit besar. Fa'aqim wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu lidini, kepada agama hanifah yang lurus.
Fitratallah itu adalah fitrah yang Allah tetapkan, allati fataran nas 'alaiha, yang menjadi fitrah manusia yang Allah tetapkan. Ini Pak. Jadi fitrahnya manusia itu apa? Menghadapkan wajahnya kepada agama Allah. Jadi ketika manusia masih ada dalam fitrahnya, dorongan dalam dirinya itu melaksanakan ketaatan terhadap perintah Allah. Fitrah manusia itu ingin melaksanakan ketaatan terhadap perintah Allah. Tapi dalam hadisnya fa'abawahu, lingkungannya nanti. Maka kita menempatkan diri di lingkungan yang mana? Apakah di lingkungan orang-orang yang ingin melaksanakan ketaatan kepada Allah, atau di lingkungan orang-orang yang lebih mengutamakan perkara-perkara dunia? Jadi kita pun harus pandai menempatkan diri, sebab lingkungan kita akan mempengaruhi apakah fitrah kita ini terjaga dan semakin bagus, atau mungkin fitrah kita terkikis yang sampai akhirnya hilang sehingga tidak ada dorongan melaksanakan ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin Pak. Jadi bukan ayatnya tidak mereka baca, bukan ayatnya tidak mereka dengar, tapi artinya ada penyakit di dalam hatinya yang perlu kita ingat. Bisa jadi hatinya masih tertutup. Kalau masih tertutup, dibukakan. Yang paling berbahaya tadi, kalau sudah khatamullahu ala qulubi, kalau sudah Allah kunci, tidak ada yang bisa membuka hidayah bagi dirinya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu senantiasa kita minta kepada Allah agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak. Cukup ya? Cukup Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan untuk semua jemaah yang telah hadir pada kesempatan di pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan ataupun ada kekeliruan dari apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan berkahnya untuk kita semua. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kifaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.